memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Ya, nama saya Tarifatul Amira, biasa dipanggil Ami. Nama saya Ibu Ardina, biasa dipanggil Ibu. Nama saya Rudiatul Rohia, biasa dipanggil Alfia. Nama saya Ria Pustinasari, biasa dipanggil Ria. Nama saya Siti Nur Afifa, biasa dipanggil Ibu Aku. Kali ini kita akan mempraktekkan berbagai macam praktikum IPA di SD. Kalian perhatikan, kalian saksikan ya. Stay tune. Bye. Ciri-ciri tumbuhan yang pertama adalah bunga mawar. Bunga mawar di sini juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Serta bunga mawar juga bernafas dan memerlukan makanan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, bunga mawar juga mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan biakan. Dan selanjutnya, tumbuhan mengkudu, dia bergerak dan bereaksi juga terhadap rangsangan, bernafas juga. Lalu tumbuhan mengkudu juga perlu makan dengan membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Dia tumbuh dan berkembang biak. Oke, selanjutnya adalah tanaman pandan. Tanaman pandan juga tumbuh dari yang semula kecil menjadi lebih tinggi. Tanaman pandan bernafas. Tanaman pandan membutuhkan makanan, yaitu dengan masak makanan sendiri melalui fotosintesis karena dia berdaun hijau. Kemudian tanaman pandan juga berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Salah satunya bisa dari rangsangan cahaya atau rangsangan gravitasi sehingga akarnya tumbuh ke bawah. Saya akan menjelaskan tentang Monstera adansoni atau yang lebih kita kenal dengan janda bolong. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki zat hijau daun, sehingga tanaman ini dapat memproses makanannya sendiri dengan menyerap zat-zat sari-sari yang ada dalam tanah melalui akar yang disalurkan ke daun dan dengan bantuan sinar matahari, maka proses ini disebut dengan fotosintesis. Tanaman ini juga bernafas menggunakan stomata atau rongga udara yang terdapat pada lapisan daun Tanaman ini juga berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan batang. Jadi kalau batangnya itu menempel pada tanah, otomatis batang tersebut bisa tumbuh akar. Nah, kalau sudah tumbuh akar, baru tanaman ini bisa dipisahkan dari induknya dengan dipotong batangnya. Jadilah dia individu baru. Nah, tanaman ini juga bergerak dan peka terhadap rangsangan. Ya, jadi bergerak tumbuhnya dia di tanaman ini mengikuti arah matahari. Jadi dimanapun tempatnya si janda bolong ini, maka tumbuhnya tunas dia akan mengikuti arah sinar matahari. Dia akan tumbuh ke atas. Nah, akar tanaman ini akan tumbuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi bumi. Selain itu, tanaman ini juga bisa bergerak karena faktor di sekitarnya, seperti terkena angin atau hewan. Seperti itu. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman waru variegata atau Hibiscus tiliaceus. Nah, tanaman ini juga memiliki zat hijau daun walaupun pada ujung tunasnya berwarna merah. Jadi zat hijau daunnya pada daun-daunnya sudah tua. Nah, tanaman ini juga bernafas dengan pori-pori yang terdapat pada lapisan daun atau yang kita kenal dengan stomata. Dia juga termasuk tanaman yang berkembang biaknya bisa dengan biji, bisa juga di stek batang. Tanaman ini juga dapat bergerak mengikuti arah sinar matahari bergerak tumbuhnya. Kemudian gerak tumbuh akar ke bawah mengikuti gaya gravitasi bumi. Nah, dia juga bisa bergerak ketika tertiup angin ataupun digerakkan oleh hewan. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah ikan. Di sini ikan juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Yang kedua, ikan juga bernafas melalui alat pernafasan insang. Selanjutnya yang ketiga, ikan juga memerlukan makanan serta
Ikan juga tumbuh dan berkembang biak. Ikan berkembang biak melalui secara bertelur. Oke, baik. Di sini hewan yang selanjutnya adalah kura-kura. Nah, kura-kura ini bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan dan bernafas melalui hidung. Kura-kura juga perlu makan, dia tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang selanjutnya yaitu ayam. Ayam bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ada lubang di bagian depan ayam yang berguna untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu nanti akan dibuahi oleh ayam jantan dan akan diamami oleh ayam betina. Telur itu jika sudah menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa, yang berarti ayam juga mengalami pertumbuhan. Kemudian ayam juga membutuhkan makanan. Makanan ayam bisa berupa biji-bijian atau cacing dan lain sebagainya. Kemudian ayam juga peka terhadap rangsangan. Contohnya kalau kita mendekati ayam atau ingin memegang ayam, ayam itu akan bereaksi menjauh dari kita. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah hewan kucing. Kucing merupakan hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing memiliki kelenjar susu. Kucing merupakan hewan pemakan segala. Kucing memiliki bulu yang halus dan kucing bergerak menggunakan sepasang kaki depan dan belakang. Hewan berikutnya adalah iguana. Iguana merupakan hewan reptil yang memiliki gigi tajam. Iguana bernafas menggunakan paru-paru. Iguana berkembang biak dengan cara bertelur. Iguana akan memutuskan ekornya apabila terancam oleh predator lainnya. Iguana biasanya menyukai sayuran hijau, misalkan bayam, kangkung, dan sawi.